pemirsa, selamat datang di iNewsroom bersama saya Diandra Mukni. Kami akan membahas berita utama secara mendalam, komprehensif dan tentunya eksklusif. Sebagai pembuka iNewsroom kali ini kami memiliki informasi aksi premanisme diduga kembali terjadi di Bekasi, Jawa Barat. 3 pemuda mengendarai motor, menggedor dan mengancam pengemudi mobil. Korban pun sempat melapor ke polisi namun tak langsung ditindak. Jemputnya kantor polisi nggak? Video viral pengancaman oleh pengendara motor berboncengan 3 orang di Jalan Hankam, Bekasi, Jawa Barat viral di media sosial. Sepeda motor ini terus mengikuti mobil dan mengancam mereka. Tolong! 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 Videoin lo. Keras ya? Menurut kesaksian korban, peristiwa berawal dipicu saat ia menyalip motor yang berjalan pelan di tengah jalan. Nah, dengan jarak motor dia dengan mobil saya cukup dekat, kita juga refleks, akhirnya membanting setir ke kanan, dan di situ dia mulai memaki saya. Dari situ mulailah dia mengejar saya dan menggedor kaca sopir dan penumpang, dan menendang bodi mobil sampai menabrakkan ke bemper belakang. Farhan Al-Mahdi, pengemudi mobil, melaporkan kejadian ini ke polisi. Namun, ia tidak langsung ditangani. Kini polisi akan memberikan sanksi bagi anggotanya yang tidak langsung tangani kasus ini. Nah, itu sudah kami dalami. Jadi anggota yang piket pada hari tersebut ya dilakukan pemeriksaan secara internal terkait dengan dugaan adanya pelanggaran disiplin, pelanggaran SOP yang dilakukan oleh anggota piket yang pada saat itu bertugas. Hingga kini, polisi masih mencari keberadaan ketiga pelaku. Olah TKP pun telah dilakukan. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, Polresta Tangerang berhasil mengidentifikasi pelaku penembakan terhadap pemilik rental mobil di res area kilometer 45 Kabupaten Tangerang, Banten. Dari hasil pemeriksaan sejumlah rekaman CCTV yang ada di lokasi kejadian, komplotan pelaku penembakan diketahui berjumlah 4 orang. Peristiwa penembakan terhadap pemilik rental mobil di res area kilometer 45 di Kecamatan Jayanti, Kabupaten Tangerang, Banten terus didalami polisi. Berdasarkan pemeriksaan sejumlah rekaman CCTV di lokasi kejadian, komplotan pelaku penembakan terhadap bos rental mobil berjumlah 4 orang. Polisi pun telah mengantongi identitas para pelaku yang saat sedang dalam pengejaran. Dari alat bukti, petunjuk dari CCTV pastinya sudah kita dalami dari beberapa titik yang ada di sekitar rest area untuk dijadikan petunjuk dalam mengungkap identitas daripada pelaku tersebut. Pak, sudah ada titik terang belum, Pak? Alhamdulillah ya, sementara polisi sudah mulai ada titik terang dari beberapa alat bukti yang kita dapatkan. Mudah-mudahan sesegera mungkin pelaku ini bisa kita ungkap. Sementara itu, untuk mengungkap jenis senjata api yang digunakan pelaku, polisi pun tengah melakukan uji balistik terhadap 5 selongsong peluru yang diamankan dari TKP. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Pemirsa, anak pemilik rental mobil menceritakan kronologi penembakan terhadap ayahnya di res area kilometer 45 Tol Tangerang Merak. Sebelum peristiwa penembakan, anak korban sempat meminta perlindungan dan pengawalan kepada polisi namun ditolak. Sementara itu polisi mengaku penolakan pendampingan karena korban tidak bisa menunjukkan dokumen kepemilikan mobil. Posisi Anyer, dia berhenti sekitar 15-20 menitan. Nah, inisiatiflah kita minta tolong ke polsek terdekat. Pada saat itu polsek yang terdekat Polsek Cinangka. Nah, kita mampirlah ke Polsek Cinangka itu. Kita menceritakan kejadian ini dan kita bilang kita pemilik mobil, rental mobil, bukan leasing mobil. Tapi si polsek ini salah menduga. Katanya saya dari leasing, padahal saya udah bilang dari awal. Saya minta perlindungan atau pendampingan ya untuk mengambil motor tersebut.
polisi yang bertugas pada saat itu ternyata tidak bersedia untuk mendampingi. Ada rasa kecewa di situ ya. Sudah bapak saya ngomong kenapa tidak bisa, ini kan polisi mengayomi masyarakat, ini orang tersebut mau membawa senjata api, kata bapak saya, minta tolong pendampingannya, kata bapak saya seperti itu kan. Ternyata dari polseknya pun nggak bisa, jadi dia minta izin dulu ke Kapolsek, dia telepon dulu petugas yang jaga malam pada saat itu. Setelah telepon ke Kapolsek, ternyata tetap nggak bisa juga, katanya takut kejadian kayak takutnya lesing. Padahal saya sudah bilang kalau saya ini rental mobil, pemilik mobil, dan saya membawa bukti-bukti kepemilikan mobil seperti BPKB, STNK, dan kunci serep juga gitu. Pada tanggal 2 Januari 2025 sekira jam 3.00 WIB, kedatangan satu unit mobil minibus yang berisikan kurang lebih 6-7 orang pria dewasa, yang saat itu ketika dikonfirmasi yang bersangkutan menyatakan bahwa itu dari leasing, sementara kawannya lagi menyatakan bahwa itu dari rental. Bermaksud untuk meminta pendampingan untuk melakukan penarikan satu unit kendaraan mobil di Cinangka. Menurut keterangan dari yang bersangkutan bahwa pada saat itu mobil itu sempat diikutin dari Paneglang muter sampai ke arah Cilegon, sehingga melintaslah di wilayah kita. Namun pada saat yang bersangkutan meminta untuk pendampingan dari personel kita, ya tentunya personel kita yang paling utama adalah menanyakan legalitas ataupun identitas daripada kendaraan yang akan ditarik itu. Kemudian dalam masalahnya masalah apa? Saya kira itu wajar, karena untuk mengetahui kira-kira apa nih permasalahannya, gitu loh. Nah, kemudian ketika itu ditanyakan, rupanya yang bersangkutan memburu waktu atau tergesa-gesa sehingga tidak sempat menunjukkan dokumen yang diminta oleh petugas. Pemirsa, Pusat Polisi Militer TNI Angkatan Laut atau Puspoma telah menangkap seorang prajurit yang terlibat dalam penembakan terhadap pos rental mobil di res area kilometer 45 Tol Tangerang Merak arah Jakarta. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Komandan Pusat Polisi Militer TNI Mayor Jenderal Yusri Nuryanto yang mengatakan pelaku sudah diamankan atau ditangkap di Puspoma. Buntut pengakuan itu, Pusat Polisi Militer TNI turun tangan untuk menyelidiki dugaan keterlibatan prajuritnya. Sebelumnya pemirsa, seorang pengusaha rental mobil ditembak mati saat mencoba mengambil kendaraan miliknya yang dibawa kabur di res area kilometer 45 Tangerang Merak. Satu pelaku bahkan mengaku anggota TNI, sementara di lokasi ditemukan selongsong peluru. Pencurian mobil berawal saat Ajat Supriyatna yang menyewa mobil korban selama 3 hari sejak 31 Desember. Namun saat 1 Januari 2025, GPS yang dipasang di mobil tidak terdeteksi. Korban curiga melakukan penelusuran hingga Saketi, Pandeglang. Korban berpapasan dengan mobil miliknya dan mengejar. Situasi pun berubah tegang ketika pelaku mengeluarkan senjata api dan mengaku sebagai TNI sambil mengancam. Tak lama, sebuah mobil datang dan menabrak kendaraan yang digunakan korban dan tim Makmur Jaya Rental. Kemudian mobil rental yang dikendarai pelaku melarikan diri. Namun karena menduga pelaku memiliki senjata api, anak korban meminta pendampingan dari Polsek Cinangka Anyer namun ditolak. Korban dan rombongannya tetap mengejar mobil yang dikendarai pelaku hingga ke area Tol Tangerang Merak kilometer 45. Dan terjadi insiden penembakan yang menewaskan korban Ilyas Abdurrahman terkena tembakan di bagian dada dan tangan kiri. Tim Liputan iJus melaporkan.
Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa. Memasuki arus balik libur tahun baru, stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat diramaikan oleh pemudik yang balik usai berlibur. Lebih dari 37.000 penumpang diperkirakan tiba di Jakarta menggunakan kereta api hari ini, baik yang turun di stasiun Pasar Senen, stasiun Gambir maupun stasiun lain. Selain penumpang yang balik, masih nampak banyak calon penumpang yang baru akan berangkat dari Jakarta, baik yang akan kembali ke daerah asal setelah mudik ke Jakarta di momen libur tahun baru ini, atau yang baru akan mudik atau berlibur. Tercatat lebih dari 15.000 calon penumpang yang akan melakukan keberangkatan dari stasiun Pasar Senen, stasiun Gambir ataupun stasiun lain di Jakarta pada hari ini. Sedangkan yang berangkat dari stasiun Gambir lebih dari 9.000 penumpang. Sementara itu, pemirsa, situasi terkini arus balik momen libur Natal dan Tahun Baru 2024-2025, kondisi lalu lintas tol Jakarta Cikampek ramai lancar. Belum terlihat adanya kepadatan kendaraan yang melintas di jalan tol yang menghubungkan Jakarta dengan beberapa daerah di Pulau Jawa ini. Hingga Jumat malam, terpantau lalu lintas berjalan normal dan belum ada rekayasa lalu lintas yang diberlakukan di kilometer 19 tol Jakarta Cikampek. Namun jika terjadi kepadatan kendaraan, pihak kepolisian bekerja sama dengan Jasa Marga akan menerapkan rekayasa lalu lintas seperti halnya ganjil genap, sistem lalu lintas satu arah dan juga kontraflow. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami telah terhubung dengan rekan Irfan Hardiansyah di Stasiun Pasar Senen Jakarta dan juga Henry Aprila langsung dari rest area kilometer 19B Bekasi, Jawa Barat. Selamat malam rekan-rekan, saya akan ke Irfan terlebih dahulu. Selamat malam Irfan, bagaimana suasana terkini di Stasiun Pasar Senen Jakarta? Ya, baik, terima kasih. Selamat malam Diandra dan juga pemirsa. Memasuki arus balik, puncak arus balik libur tahun baru 2025 di Stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat ini dari pantauan kami memang diramaikan oleh sejumlah penumpang baik yang kembali ke Jakarta ataupun yang hendak meninggalkan Jakarta. Dan tadi kami memperoleh data dari Kepala Humas PT KAI Daob 1 Jakarta, Ikspan Henry Wintoko, menyampaikan bahwa untuk puncak arus balik di wilayah Daob 1 Jakarta ini terjadi pada hari kemarin, tepatnya pada hari Kamis 2 Januari 2025 dengan total jumlah penumpang ini sebanyak 43.957 penumpang. Dan sementara itu untuk kedatangan penumpang pada hari ini kami mencatat lebih dari 37.000 penumpang dan angka ini masih akan terus bisa berubah hingga nanti tepat pukul 00 dini hari. Dan kedatangan di wilayah Daob 1 Jakarta sendiri ini masih didominasi oleh penumpang yang berasal dari Yogyakarta, kemudian Surabaya, Semarang, serta Bandung. Dan animo masyarakat untuk menggunakan kereta api jarak jauh ini masih terlihat tinggi, di mana untuk penumpang yang akan melakukan keberangkatan pada hari ini mencapai lebih dari 27.000 penumpang dengan rincian yang berangkat dari stasiun Gambir ini sebanyak lebih dari 9.000 penumpang. Kemudian juga untuk di stasiun Senen sendiri di tempat kami melaporkan saat ini sebanyak lebih dari 18.000 penumpang. Dan tentunya ini PT KAI Daob 1 Jakarta dalam periode tanggal 1 hingga tanggal 5 ini akan memberikan potongan harga sebesar 10%. Dan tentunya momen ini tidak boleh dilewatkan bagi Anda pemirsa yang hendak melakukan perjalanan jarak jauh. Dan tentunya kami menghimbau kepada Anda para penumpang yang akan menggunakan kereta api, pastikan tiket dan jam keberangkatan ini sudah sesuai, kemudian juga pastikan datang lebih awal dari jam keberangkatan untuk menghindari keterlambatan atau ketertinggalan kereta. Dan satu lagi ini kami menghimbau, pastikan barang bawaan Anda ini tetap aman dan tidak melebihi kapasitas yang sudah ditentukan. Sementara demikian, Diandra. Baik, terima kasih Irfan Hardiansyah langsung dari Stasiun Pasar Senen Jakarta. Kemudian kita akan langsung bergeser ke rest area kilometer 19B di Bekasi, Jawa Barat. Ada rekan Henry Aprila di sana. Selamat malam Henry, bagaimana suasana arus balik di rest area kilometer 19B Bekasi?
Dan juga pemirsa, kalau untuk kalau untuk di kilometer 19, tepatnya di ruas tol Cikampek, Jakarta, ini pantauan kami saat ini memang untuk kendaraan yang melintas di kilometer 19, terutama dari arah Cikampek menuju ke Jakarta terpantau ramai lancar sejak tadi pagi sampai dengan saat ini. Belum terjadi kepadatan kendaraan yang terjadi. Kalau mengingat untuk saat ini Diandra dan juga pemirsa, ini sudah memasuki masa arus balik pada libur Natal dan juga pergantian tahun 2025. Kalau memang informasi yang kami terima dari pihak kepolisian bersama juga dengan pihak Jasa Marga, karena kalau untuk informasi terkait dengan puncak arus balik sendiri, ini diprediksi pada tanggal 1, maksud kami tanggal 2 sampai dengan tanggal 5 Januari 2025. Kemudian kalau untuk terkait dengan kendaraan di pantauan kami saat ini di kilometer 19, tepatnya di rest area kilometer 19 dari arah Cikampek menuju ke Jakarta, memang didominasi oleh kendaraan-kendaraan berat, truk bermuatan berat, kemudian juga ditambah dengan kendaraan pribadi yang menggunakan plat B atau berasal dari Jakarta, dan juga beberapa bus antar kota. Begitu juga dengan kami lihat di rest area saat ini untuk para pengendara memang didominasi oleh pengendara-pengendara yang memang berasal dari Cikampek menuju ke Jakarta setelah melakukan libur Natal dan juga pergantian tahun 2025. Kemudian juga kalau untuk himbauan yang kami terima informasi dari Humas, maksud kami dari pihak Jasa Marga, berikut juga dengan pihak kepolisian yang menyampaikan kalau untuk pihak kepolisian menyampaikan tetap berhati-hati dan memastikan saldo etolnya tercukupi. Diandra. Baik, terima kasih Henry Aprila langsung dari kilometer 19 Bekasi, dan sebelumnya ada Irfan langsung dari stasiun Pasar Senen. Selamat kembali bertugas teman-teman. Anda kembali di Newsroom bersama saya Diandra Mukni. Pemirsa, mantan Direktur Jenderal Imigrasi Roni Franky Sompi buka suara usai diperiksa KPK sebagai saksi dalam kasus dugaan suap Harun Masiku. KPK telah memeriksa mantan Direktur Jenderal Imigrasi Roni Franky Sompi terkait kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan Harun Masiku dengan tersangka Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto di Gedung Merah Putih KPK Jakarta Kamis siang. Roni selesai diperiksa kurang lebih 5,5 jam dan dicecar sebanyak 22 pertanyaan dari penyidik KPK terkait perlintasan Harun Masiku yang terjadi pada tahun 2020 saat dirinya masih menjabat sebagai Dirjen Imigrasi. Pertanyaan yang disampaikan ke saya adalah berkisar tentang tanggung jawab saya ketika tahun 2020 saya masih menjabat sebagai Direktur Jenderal Imigrasi saat di mana tanggal 6 Januari Harun Masiku melintas ke luar negeri, dan juga tanggal 7 Januari 2020 kembali lagi masuk ke Indonesia. Jadi hanya melintas 1 hari saja sudah kembali, itu melalui Bandara Soekarno-Hatta. Perlu kawan-kawan juga ketahui, pada saat itu belum ada permintaan pencegahan ke luar negeri dari penyidik KPK kepada Direktorat Jenderal Imigrasi melalui Menteri Hukum dan HAM. Sebelumnya, mantan Dirjen Imigrasi Roni Sompi diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai saksi dalam kasus dugaan suap atas tersangka Harun Masiku dan Hasto Kristianto. Dalam pemeriksaan, penyidik mendalami soal data perlintasan Harun Masiku. Bersangkutan hari ini dimintai keterangan sebagai saksi untuk surat perintah penyidikan atas nama tersangka HM, tersangka HK, dan tersangka DTI. Untuk pemeriksaannya tidak jauh dari apa yang disampaikan oleh yang bersangkutan. Penyidik mendalami tentunya perihal pengetahuan yang bersangkutan terkait data perlintasan saudara HM dan seputar tugas-tugas beliau sebagai Dirjen Imigrasi pada saat itu.
Sementara itu, Komisi Pemberantasan Korupsi memastikan saat ini status mantan Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli dalam dugaan suap yang melibatkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto dan Harun Masiku masih sebagai saksi. Sebelumnya KPK telah memeriksa dan mencegah Yasona Lauli serta tersangka Hasto Kristianto untuk bepergian ke luar negeri. Status hukum mantan Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli dalam dugaan suap yang melibatkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto dan buronan Harun Masiku menimbulkan pertanyaan publik. Padahal Yasona Lauli telah dicegah kepergian ke luar negeri sejak 24 Desember lalu bersama Hasto Kristianto. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan status hukum Yasona Lauli saat ini masih sebagai saksi. KPK menyebut penetapan tersangka dalam perkara korupsi sepenuhnya merupakan kewenangan penyidik. Bikin tersangka apa padahal peran dia sama kayak Doni Triistiqomah Pak, bantuin bikin fatwa MA itu Pak. Ya, segala sesuatunya kan pasti penyidik yang paling nanti menentukan apakah cukup sebagai saksi, ya apakah kemudian ada perkembangan perkara, itu segala sesuatunya ada tahapan dan posisinya sekarang karena saksi ya masih saksi. Sebelumnya, penyidik KPK telah memeriksa Yasona Lauli sebagai saksi pada 18 Desember lalu. Saat itu, Yasona ditanya penyidik soal permintaan fatwa yang diajukan ke Mahkamah Agung serta terkait perlintasan Harun Masiku selama menjadi buron. Yasona juga telah dicegah untuk berpergian ke luar negeri mulai 24 Desember lalu hingga 6 bulan ke depan. Dari Jakarta, tim liputan iJus melaporkan. Sementara itu, pemirsa, pengamat militer Koni Rahakundini Bakri mengaku memiliki dokumen penting negara terkait dugaan skandal korupsi Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo dan Iriana Joko Widodo. Menanggapi hal tersebut, Jokowi mempersilahkan membuktikan kebenaran tudingan tersebut. Mulyono itu denger, dia mesti denger. Jadi orang itu cobalah lihat gitu. Gurunya itu dulu tuh apa, siapa, belajar yang baik-baik gitu. Bukan jadi anak durhaka. Mungkin dia punya kasus kartu truf Ibu Iriana, by the way, jangan tenang-tenang Bu. Babak Ibu belum keluar, oke? Nah, ada Ibu Iriana. Jika tidak penting dan tidak menyangkut negara, tidak mungkin dititipkan ke saya. Bahwa menyangkut Mulyono sedikit banyak pasti. Dengan semua data dokumen apa itu. Jadi ada yang di saya yang sudah saya notariskan dulu siap. Ada yang dari Mas Andi yang belum dibuka. Ada yang dari mungkin tentang kepolisian yang belum dibuka. Kita ini mau buka-bukan sampai acur-acuran. Inilah pernyataan pengamat militer Koni Rahakundini Bakri yang mengaku memiliki dokumen dugaan skandal korupsi Joko Widodo. Tak hanya itu, ia juga menyinggung adanya dugaan keterlibatan istri Jokowi, yakni Iriana Joko Widodo. Dokumen yang dimiliki merupakan dokumen penting negara yang dititipkan oleh Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto. Presiden ke-7 RI Joko Widodo merespon bahwa Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto memiliki dokumen berisi dugaan skandal korupsi petinggi negara termasuk Joko Widodo dan Iriana. Jokowi tidak mempermasalahkan dokumen yang dimiliki Hasto. Bahkan, Presiden ke-7 tersebut siap apabila nantinya diperiksa penegak hukum terkait dugaan korupsi. Biasa kan, kita ini sejak menjabat kan yang namanya dibilang PKI, dibilang anaknya Gerwani, dibilang anti AC, dibilang anti asing, dibilang ijazahnya palsu, komplit, udah nggak tahu yang kurang apa. Yang kurang tolong dikompletin aja. Perseteruan antara Joko Widodo dan PDI Perjuangan memasuki babak baru saat Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto jadi tersangka oleh KPK terkait kasus Harun Masiku. Pihak PDI Perjuangan mengklaim memiliki dokumen penting yang bisa membongkar skandal kasus korupsi petinggi negara. Tim Liputan iNews melaporkan. Anda kembali di iNewsroom, pemirsa. Masyarakat Indonesia geram lantaran vonis terhadap koruptor timah Harvey Muiz dinilai terlalu ringan dan tak sebanding dengan kerugian negara yang ditimbulkan. Sejumlah video yang menyindir hakim pengadilan tipikor pun viral di media sosial. Pelaku pencuri hukuman 10 tahun penjara, 300 triliun ya, 6 tahun penjara karena Anda berperilaku baik dan sopan. Kalau pemimpin sudah seperti singa,
menteri sudah seperti serigala, wa qudatuhum kal kilab, akan muncullah para penegak hukum yang mentalnya seperti Masyarakat Indonesia geram karena vonis terhadap terpidana kasus korupsi timah Harvey Muiz dinilai terlalu ringan. Majelis Hakim Pengadilan Tipikor yang dipimpin Eko Arianto menjatuhkan vonis 6,5 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah. Hukuman ini dinilai tak sebanding dengan kerugian negara yang ditimbulkan, yakni mencapai 300 triliun rupiah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Penegak hukum yang mentalnya seperti Sebuah video yang menampilkan Hakim Eko Arianto yang diedit dengan suara ceramah almarhum Ustadz Zainuddin MZ pun viral di media sosial. Video ini bernada sindiran terhadap hakim yang dianggap tidak adil. Ada pula kartun parodi yang diunggah pakar hukum tata negara Ferry Amsari. Video ini bercerita tentang maling ayam yang divonis 10 tahun penjara. Sementara koruptor yang dinilai berperilaku sopan dan baik dijatuhi vonis lebih ringan. Selanjutnya, Anda pelaku pencurian ayam ya? Iya Pak, saya sendiri. Kamu dijatuhkan hukuman 10 tahun penjara. Kok bisa begitu Pak? Selain itu, sebuah video memperlihatkan artis Sandra Dewi memeluk suaminya Harvey Muiz juga viral di media sosial. Dalam video, salah satu hakim tampak senyum-senyum menyaksikan adegan ini. Sikap hakim ini kemudian menuai kritikan sejumlah pihak karena dinilai tak pantas. Salah satunya mantan Menko Polhukam Mahfud MD yang ia ungkap melalui cuitan di akun X pribadinya. Tim Liputan iNews melaporkan. Mahkamah Agung menyebut pengawasan yang dilakukan terhadap para hakim di lingkungannya sudah sangat ketat. Namun MA menghormati pihak-pihak yang hendak melakukan upaya hukum terhadap dugaan pelanggaran etik hakim. Mahkamah Agung itu sudah begitu rapatnya membentengi aparaturnya karena bisa bandingkanlah dengan lembaga lain. Di Mahkamah Agung itu ada 5 rambu-rambu. Yang pertama pengawasan yang dilakukan oleh Komisi Yudisial. Yang kedua pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pengawas Mahkamah Agung. Yang ketiga pengawasan yang dilakukan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sebagai propus terdepan. Yang keempat pengawasan melekat berdasarkan Perma nomor 78 dan 9, di mana seorang pimpinan pengadilan wajib melakukan pembinaan dan pengawasan kepada anggotanya, dan bila mana terbukti anggotanya melakukan perbuatan hukum dan pimpinan tidak melakukan pembinaan dan pengawasan, maka pimpinan akan kena sanksi. Yang kelima, siwas. Masyarakat bisa mengadukan langsung tingkah laku dan perbuatan yang tercela aparat penegak hukum di Mahkamah Agung kepada pimpinan Mahkamah Agung. Jadi ada 5 sebetulnya. Jadi pertanyaan kok 5 pun masih ada yang terjerat, yang namanya kan oknum ya. Jadi 5. Di Mahkamah Agung sendiri ada satgas, ya, ada satgas yang tiap hari keliling, ya, di lorong-lorong di ini keliling itu, seperti itu. Jadi ya dari Mahkamah Agung sendiri seperti itu. Apalagi sekarang pimpinan kita yang baru, yang mulia Pak Sunarto sudah punya kebijakan. Ya, kalau Pemirsa, Menko Politik dan Keamanan Budi Gunawan menyebut Presiden Prabowo Subianto memahami keresahan masyarakat terkait vonis Harvey Muiz. Ia juga memastikan Komisi Yudisial dan Kejaksaan Agung sudah mengambil langkah tegas. Menurut Budi Gunawan, Presiden Prabowo sudah memerintahkan Jaksa Agung untuk mengambil langkah hukum banding. Sementara itu, Komisi Yudisial tengah mendalami dugaan adanya pelanggaran etik Majelis Hakim Pengadilan Tipikor yang menjatuhi vonis terhadap para koruptor timah. Dalam hal ini Bapak Presiden itu sangat mendengarkan masukan-masukan dari masyarakat, di mana vonis yang diberikan ini dirasa kurang adil, gitu, kurang memenuhi rasa keadilan masyarakat. Sehingga Presiden sudah memerintahkan juga pada Pak Jaksa Agung untuk melakukan
upaya banding terhadap putusan vonis tersebut. Di samping itu, dari Komisi Yudisial juga sedang melakukan pendalaman yang terkait dengan kemungkinan dari pelanggaran kode etik atau pelanggaran-pelanggaran lainnya yang dilakukan oleh para penyidik. Pemirsa, Mahkamah Konstitusi kabulkan gugatan tentang syarat ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold 20%. Selanjutnya, pasangan calon presiden dan wakil presiden bisa diusulkan oleh partai politik tanpa harus memiliki kursi di DPR. 15 ya? 16, 15. Baik. Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan tentang syarat ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold 20%. Dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi menyebut batas pencalonan presiden atau presidential threshold 20% inkonstitusional dan harus dibatalkan. Ketua MK Soehartoyo menyatakan bahwa pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden oleh partai atau gabungan partai politik tidak didasarkan pada persentase jumlah kursi di DPR atau suara sah nasional. MK menyatakan norma pasal 222 dalam Undang-Undang Pemilu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. 2 menyatakan norma pasal 1 mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya. 2 menyatakan norma pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 nomor 182 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6109 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 3 memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Terhadap putusan Mahkamah Agung terdapat 2 hakim yang berpendapat berbeda, yaitu Hakim Konstitusi Anwar Usman dan Hakim Konstitusi Daniel Yusmik P. Sementara itu, 2 dari 9 hakim Mahkamah Konstitusi, yakni Anwar Usman dan Daniel Yusmik Pevok, memberikan dissenting opinion dalam putusan MK menghapus ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold 20%. Anwar Usman dan Daniel Yusmik menyatakan para pemohon dalam uji materi pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu tidak memenuhi syarat legal standing. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Dialami keluarga pengacara asal Makassar yang tewas tertembak oleh orang tak dikenal. Istri korban tak tahu siapa pelaku dari kejadian ini, namun mengakui saat ini korban tengah menangani sejumlah kasus di Kabupaten Bone. Ya, pandu. Tangis haru keluarga pecah di pemakaman pengacara asal Makassar yang meninggal dunia tertembak oleh orang tak dikenal saat tengah merayakan pergantian tahun bersama keluarganya di Desa Patuku Limpoe, Kecamatan Lapariaja, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Istri korban mengaku baru mengetahui suaminya meninggal akibat ditembak saat di rumah sakit. Keluarga juga tak sempat melihat pelaku penembakan. Waktu saya masih bawa suami saya di puskesmas, di situ baru saya tahu bahwa suami saya korban penembakan. Jadi di situ baru saya tahu kalau dia itu korban penembakan. Dan kalau dimintai keterangan, ya pasti saya memberikan bahwa suami saya kalau bisa begini. Keluarga mengakui korban yang berprofesi sebagai pengacara saat ini memang tengah menangani sejumlah kasus di Kabupaten Bone, namun tak tahu apakah penembakan ini berkaitan dengan hal tersebut. Saya juga tidak menjelaskan bahwa ada itu, cuma kalau kasus-kasus yang ditangani Bapak, ya memang ada. Ada kasus-kasus sensitif mungkin Ibu yang pernah Bapak ceritakan ke Ibu? Kalau kasus-kasus yang ditangani Bapak di Kabupaten Bone ada beberapa. Karena selalu saya dampingi Bapak. Kalau mau sidang atau mau ke Polres atau ke kepolisian, saya selalu dampingi mereka. Dia. Keluarga berharap polisi bisa segera menangkap pelaku. Tim Liputan iNews melaporkan.